Laju pertumbuhan area tanaman industri, khususnya perkebunan kelapa sawit di wilayah Sumatera, sangat tinggi. Dalam 2 dekade terakhir, ekspansi perkebunan kelapa sawit rata-rata mencapai 315.000 hektar per tahun. Belakangan, ekspansi itu menyasar lahan gambut. Pembuatan kanal atau parit menjadi solusi instan guna mengeringkan lahan gambut yang bersifat lembab bahkan basah. Kami melihat bahwa Walhi melihat kebakaran hutan dan lahan ini disengaja karena seharusnya wilayah-wilayah gambut ini kan dilarang untuk diberikan izin. Nah, tetapi oleh pemerintah itu diberikan izin dan yang memegang izin ini melakukan pembuatan kanal-kanal sehingga gambut itu kering. Nah, kita sudah tahu bahwa secara ilmu pengetahuan ketika gambut kering itu akan mudah terbakar. Nah, tetapi kok malah diberikan izin. Nah, inilah sebenarnya kenapa terjadi bencana kabut asap setiap tahunnya. Padahal tanpa pintu kontrol air dan perhitungan cermat, gambut menjadi sangat kering dan berakibat mudah terbakar. Gambut adalah jenis tanah hasil timbunan bermacam-macam bahan organik, sisa-sisa tumbuhan yang sedang atau sudah mengalami proses penguraian. Yang pertama, untuk memahami karakter bahan gambut itu sendiri, kita saksikan manakala bahan gambut itu dikeringkan, didrainase lahannya, dia akan menjadi sangat kering dan pada gilirannya akan sangat mudah untuk terbakar. Itu sangat mudah terbakar dan tentu saja akan berdampak yang lain terhadap lingkungan maupun terhadap lahan itu sendiri yang menurunkan kesuburannya, karena satu-satunya sumber nitrogen untuk lahan ini adalah dari bahan organik, bahan gambut ini. Satu-satunya sumber harapan untuk mendukung pertumbuhan tanaman di lahan ini adalah dari bahan organik, dari gambut ini sendiri. Nah, kalau kemudian gambutnya terbakar, yang pertama, kita sudah kehilangan sumber unsur hara untuk tanaman. Yang kedua, dengan pengeringan yang berlebih, bahan gambut ini akan menjadi pseudosen, seperti pasir semu, yang tidak lagi mampu mengikat air. Padahal fungsi alami dari bahan gambut antara lain adalah untuk mengikat air. Lebih. Sejatinya, rawa gambut harus dijadikan kawasan konservasi karena rawa gambut berfungsi sebagai penyimpan cadangan air. Kalaupun beralih fungsi, gambut sangat butuh perlakuan khusus, termasuk untuk tanaman pangan yang nilai ekonomisnya tak kalah menjanjikan dari kelapa sawit. Kalau untuk membangun lahan rawa gambut itu memerlukan dana, memerlukan investor. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pemekaran kabupaten. Biasanya kabupaten yang dimekarkan ini dia punya lahan yang luas. Nah, yang ketiga,
ada keinginan membantu masyarakat. Maka pilihannya salah satunya adalah mengundang investasi. Nah, investasi ini ada dua, investasi perkebunan atau investasi hutan tanaman. Tapi sebenarnya bisa saja investasi untuk tanaman pangan, investasi untuk ekowisata, investasi untuk perikanan gitu. Nah, pilihan-pilihan ini belum dibuka. Orang hanya satu melihat adalah gambut itu, lahan rawa itu dikeringkan, membawa investasi, membawa tanaman, membawa jenis varietas yang menginginkan mengeringkan lahan. Misalnya tanaman kelapa sawit, misalnya akasia, itu tidak bisa tumbuh di tanah tergenang. Hasil penelitian menunjukkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia umumnya disebabkan oleh manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaian. Membuka lahan dengan membakar menjadi solusi jitu untuk menekan ongkos-ongkos produksi dan mempersingkat waktu persiapan masa tanam. Petani dan peladang jadi kambing hitam, sementara perusahaan skala besar tak pernah tersentuh. Kondisi di beberapa bulan terakhir itu khususnya di Palangkaraya, Sumatera Selatan, Jambi, itu tertutup kabut asap. Mengapa? Karena ada lahan gambut, hutan yang terbakar. Nah, terbakar ini kan macam-macam alasannya. Gambut itu kalau terlalu kering, hutan itu kalau terlalu kering, maka dia menjadi cara yang mudah untuk terjadinya api. Belum lagi ada orang yang ingin menanam, membersihkan lahan. Kalau kita membersihkan lahan, land clearing itu kan cukup mahal, bisa 1-2 juta per hektar. Tapi kalau dibakar saja kan cepat sekali dia bersih. Cuman dampaknya itu pada tanah gambut dia akan menjadi tidak terkendali.